Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Reza, NPM 19510400302 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 3. Di sini saya akan membahas tentang materi strategi bisnis di tengah COVID-19. Menyebarnya COVID-19 di seluruh dunia memaksa semua negara berjuang mati-matian. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, bahkan dalam bidang kehidupan yang lain. Indonesia mencatat penurunan ekonomi terendah sepanjang sejarah sejak tahun 2001, yaitu 2,97%. Strategi bisnis di tengah COVID-19 ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak terjadi kolaps. Nah, apa itu caranya? Diversifikasi produk jualan. Pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam mempertahankan usahanya supaya keberadaannya tidak hilang. Menurut Effendi, diversifikasi adalah sebuah tindakan untuk memperluas barang dan jasa perusahaan dengan cara menambah jenis atau produk baru. Untuk memperluas, strategi diversifikasi konsentris. Ini adalah strategi dengan cara menambah jumlah produk. Nah, produknya harus berkaitan dengan produk yang dipasarkan sekarang. Bisa dalam segi pemasaran, kemasan, teknologi, ataupun penggunaan fasilitas yang sama. Yang kedua adalah diversifikasi horizontal. Ini membutuhkan penambahan produk baru yang tidak terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan saat ini. Pengambilan jasa jenis strategi ini mensyaratkan beberapa hal lain, yaitu konsumen yang loyal dimiliki perusahaan sehingga memungkinkan tingkat keberhasilan menarik minat konsumen cukup besar. Yang kedua, produk yang ditawarkan diprediksi mampu memberikan tingkat keuntungan yang cukup signifikan. Yang ketiga, saluran distribusi produk lama dapat juga dimanfaatkan untuk promosi produk yang baru. Yang ketiga adalah diversifikasi konglomerasi. Ini adalah strategi untuk menambah produk baru. Perbedaan dari keduanya adalah yang pertama yaitu jenis produk dan pasar yang akan sangat berbeda, bahkan tidak ada hubungannya dengan segmen pasar produk sebelumnya. Pedoman untuk keberhasilan dan strategi bisnis ini antara lain, yang pertama, jika dirasakan ada penurunan dan profit yang didapatkan perusahaan. Yang kedua, kemampuan manajerial dan modal cukup untuk terjun di bisnis yang baru. Yang ketiga adalah terlihat peluang dari pembelian bisnis baru yang dirasa akan memberikan keuntungan berlipat. Nah, kemudian adalah merubah strategi pemasaran. Strategi pemasaran di tengah COVID-19 ini cukup memutar otak untuk para pelaku usaha. Dengan adanya social distancing yang harus diterapkan membuat industri dan usaha banyak yang gulung tikar karena sepi pembeli. Toko fisik tutup, tapi kebutuhan pangan keluarga tidak bisa berhenti. Oleh karenanya, merubah alur pemasaran adalah cara yang bijak. Pelaku usaha harus memanfaatkan adanya teknologi. Tengok saja, ada beberapa manusia di sekitar yang tidak memiliki fasilitas telepon genggam. Hampir seluruh masyarakat memiliki. Kepemilikan telepon pintar adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Nah, apa itu usahanya? Yang pertama adalah konten marketing. Ketergantungan masyarakat terhadap kemudahan sudah tidak diragukan lagi. Sebut saja pencarian sebuah informasi mengandalkan internet sebagai pemberi informasi pertama kali. Kemudian ini dapat dijadikan peluang pemasaran yang cukup efektif di tengah pandemi. Nah, konten marketing ini sangat cocok untuk peluang usaha tersebut. Jenis pemasaran ini melibatkan penyediaan informasi melalui artikel, video, gambar, atau yang lainnya. Yang kedua adalah mobile marketing. Jenis pemasaran ini cukup niat dalam pembangunan mobile marketing. Membutuhkan sebuah website, melakukan penjualan atas produknya. Website yang dibangun harus memiliki daya tarik dan kemudahan konsumen berinteraksi. Kemudian, continuous marketing. Ini adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan berpromosi secara terus-menerus. Platform yang digunakan untuk continuous marketing ini biasanya adalah Facebook dan Twitter. Jadi dengan continuous marketing, pelaku usaha mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki di grup-grup jual beli yang ada di Facebook atau marketplace. Disebut juga dengan marketplace. Hasil maksimal akan dirasakan jika pelaku melakukan promosi terus-menerus, membahas komentar dengan cepat, dengan jujur, dan dalam bertransaksi dengan pelanggan, apalagi didukung dengan custom order misalnya.
Kemudian memanfaatkan reseller dan dropship. Secara bahasa, reseller adalah seseorang yang menjual kembali produk dari supplier, dari kepada konsumen. Menjadi seorang reseller memerlukan modal yang digunakan untuk menyetok barang dan pihak supplier. Reseller berdiri sendiri, maksudnya reseller bukan merupakan bagian supplier. Nah, kalau dropshipper adalah seorang yang menjual kembali barang dari supplier. Bedanya dengan reseller itu, seorang dropshipper tidak perlu menyetok barang sendiri. Dia hanya perlu memperlihatkan barang kepada konsumen. Nah, kemudian word of mouth. Word of mouth ini adalah memiliki reseller dan dropship yang banyak merupakan suatu keuntungan jika di jangkauan konsumen. Mereka kadang tidak terpikirkan oleh perusahaan ketika secara tidak langsung seorang reseller memberikan testimoni bahwa produk A merupakan produk yang bagus dan patut dicoba. Kemudian si C berniat membeli karena tertarik, begitu juga dengan si F, H, dan M. Produk yang menarik dan tersebarnya kabar dari mulut ke mulut memberikan tingkat pemasaran yang cukup optimal, yaitu dengan memelihara hubungan yang baik dan menjalin komunikasi antara supplier dengan reseller, serta dropshipper yang akan memberikan keuntungan yang tidak ternilai. Kemudian memberikan diskon. Di tengah pandemi corona ini, banyak sektor yang menurun perkembangannya untuk menggenjot agar aktivitas perekonomian berdenyut lagi. Suatu stimulus, salah satunya dengan memberikan diskon kepada supplier dan dropshipper. Diskon ini dapat digunakan untuk memancing aliran cash flow perusahaan. Diskon juga bermanfaat untuk segera menghabiskan stok yang lama perusahaan dan mengganti dengan stok yang lebih baru. Tentu saja pemanfaatan diskon harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai tingkat diskon malah membuat rugi perusahaan. Pelaku usaha, apalagi di masa sulit seperti ini, harus senantiasa melakukan inovasi terbaru. Strategi bisnis di tengah COVID-19 ini di atas namakan bisa mempertahankan bisnis yang telah berkembang. Pemilihan jenis, diversifikasi, offline atau online, hingga memilirik orang ketiga sebagai partner bisnis adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan agar mampu bertahan. Jadi kesimpulannya adalah untuk bertahan di tengah pandemi ini, khususnya bagi pelaku-pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya, supaya tidak kolaps, harus pintar-pintar memutar otak. Ya, seperti dengan cara konten marketing contohnya, itu yang karena sangat cocok untuk peluang usaha tersebut, karena jenis pemasarannya itu melibatkan penyediaan informasi melalui artikel, video, atau gambar. Nah, di situ sangat mudah untuk memberikan atau untuk mempromosikan suatu produk. Kemudian ya mobile marketing, karena di sini cukup bagus karena membutuhkan sebuah website dalam melakukan penjualannya atas produk tersebut. Kemudian juga content marketing, continuous marketing, ya ini biasanya dilakukan di Facebook atau Twitter, grup-grup marketplace begitu. Nah, untuk memanfaatkannya ya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, menjadi reseller atau dropshipper, karena itu memerlukan modal untuk nyetok barang, tetapi juga mendapat keuntungan yang lumayan. Kemudian ya ada Wordman, ini memiliki, ini sebenarnya mirip-mirip dengan reseller dan dropshipper, cuma yang membedakan adalah dia tidak perlu menyetok barang. Jadi konsumen tidak terpikirkan oleh perusahaan ketika secara tidak langsung seorang reseller memberikan testimoni bahwa produk A merupakan produk yang bagus. Jadi kayak dari mulut ke mulut memberikan tingkat pemasaran yang cukup optimal seperti itu. Kemudian memberikan diskon untuk menarik pelanggan supaya banyak konsumen yang mau membelikan. Nah, strategi di tengah COVID ini juga diharapkan ya bisa mempertahankan bisnis
telah berkembang. Harus pintar-pintar lah mendiversifikasi apa itu strateginya dengan sesuai dengan produknya juga kan. Contohnya ya kalau produk online atau offline gitu kan, supaya orang-orang tertarik lah, harus pintar dalam memilih strategi, menyesuaikan dengan apa produknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei.